Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan ya. Kita masih bisa belajar lagi akan firman Tuhan dan kita diberi kesempatan untuk kita bisa menghirup udara saat ini. Masih diberi kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang yang kita kasih dan sayangi. Semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian juga saya. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu dan tidak ada henti-hentinya kami bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman-Mu dalam segala kelemahan kami Tuhan, dalam segala kekurangan kami Tuhan. Kuatkan kami, angkat kami Tuhan, supaya kami tetap setia Tuhan dalam mengiringi Engkau. Tetap kuat Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Karena ada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih jamah hati kami, jamah pikiran kami Tuhan. Sehingga kami boleh terberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam kitab 1 Korintus. Kitab 1 Korintus 16, Bapak Ibu. 1 Korintus 16 ayat ke-13 sampai 14. Saya akan memberikan judul Jadilah Kuat. Haleluya, haleluya. Kalau sudah menemukannya saya akan membacanya Bapak Ibu. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat 13-14 ini, ya, bersikaplah sebagai laki-laki. Saya percaya apa yang ditulis Rasul Paulus ini bukan hanya diperuntukkan kepada kaum pria atau kaum laki-laki. Kita yang wanita pun boleh untuk mengamini firman Tuhan. Ya. Laki-laki yang kita ketahui adalah sosok yang kuat, ya, sosok yang tegar. Ya. Kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Di sini dikatakan berjaga-jagalah, ya, berjaga-jagalah. Mengapa di sini dikatakan berjaga-jagalah? Karena di sini firman Tuhan mengatakan, jadilah seperti laki-laki. Laki-laki adalah sosok yang kuat. Tadi seperti saya katakan, figur yang kuat. Kalau dia disuruh berjaga-jaga lebih kuat pria daripada wanita. Pria mungkin bisa tidak istirahat sehari semalam, tapi wanita atau perempuan gak kuat. Karena ada aktivitas yang harus dikerjakan. Makanya dikatakan berjaga-jagalah. Tetapi seperti tadi saya katakan, ini bukan hanya untuk pria, tetapi untuk kita. Dan diharapkan oleh Rasul Paulus, kita mempunyai pola pikir atau kita mempunyai pemahaman, paradigma yang kuat seperti laki-laki. Jadi bukan karena fisik, ya. Bukan fisiknya kita menjadi laki-laki, tetap tidak. Ya. Berjaga-jaga, ya. Berjaga-jaga butuh kekuatan untuk tidak istirahat. Ya. Lalu dikatakan di sini berdiri teguh dalam iman. Ya. Berdiri teguh supaya kita tidak menjadi goyah, tidak menjadi goyah, kuat. Lalu juga dikatakan di sini dan tetap kuat. Ya, tetap kuat. Hari ini kita belajar mengapa Rasul Paulus menghendaki kita tetap kuat. Kuat itu kan tidak cengeng. Kuat itu tidak lemah. Tidak mudah menangis. Tidak mudah putus asa. Kuat, tegar. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Tidak mudah goyah. Orang ajak ke sana, rumahku di sini.
Di sana bagus. Inilah itulah. Tapi kita katakan tidak. Aku di sini saja. Ya, tidak gampang untuk orang mempengaruhi kita. Lalu di sini dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dalam kasih. Apapun yang kita kerjakan, semua berdasarkan kasih. Karena terlebih dulu Tuhan sudah mengasihi kita. Maka kita juga melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Istilahnya tanpa pamrih. Ya. Tidak ada motivasi. Tulus seperti Yesus. Dia adalah teladan dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau meneladani apa yang Yesus sudah lakukan. Pribadi, karakter seperti Yesus. Kita sedang menuju ke situ. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, berapapun usia kita, kita mau menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tidak mudah goyah, dan senantiasa berjaga-jaga dalam kita mempertahankan iman, percaya kepada Tuhan. Karena kalau iman itu tidak dipertahankan bisa goyah. Ya. Kalau grafik itu bisa turun. Kalau sudah turun iman kita, goyah, malas ke gereja. Ya. Buang-buang waktu ke gereja, sia-sia ke gereja, capek ke gereja. Buang waktu, buang tenaga, buang uang juga, naik Grab. Ya. Oleh karena itu kan iman perlu dipertahankan. Perlu dijaga untuk tidak menjadi down atau turun atau merosot. Tetap naik iman kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana kehidupannya. Ya. Dalam penjara pun dia tetap menulis surat-suratnya untuk jemaat di Korintus. Betapa hatinya mengasihi ke jemaat Korintus itu. Agar mereka tidak menjadi goyah dalam mengikut Yesus, dalam mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah pribadi yang kuat. Hingga saat ini tetap mengiring Tuhan, tetap melayani Tuhan. Karena Bapak Ibu bersandar kepada pribadi yang super kuat, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah hari lepas hari kita menjaga iman kita. Kita menjaga hidup kita. Kita menjaga apapun dari mulut kita yang kita keluarkan. Dan satu lagi, jangan sampai kita mudah goyah, ya, mudah terpengaruh, dan kita tetap beriman, berdiri kokoh dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, Kaulah kekuatan sandaran hidup kami, Kaulah satu-satunya Tuhan, tempat kami bernaung, tempat kami berteduh, dan pertolongan kami. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami senantiasa Tuhan, untuk kami terus memandang kebaikan-Mu, memandang pertolongan-Mu yang tidak bisa kami hitung satu persatu, berkat-berkat-Mu yang tercurah. Sehingga dengan demikian, kami belajar untuk bertahan dalam iman, untuk tetap kuat dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Berikan kami kesanggupan, berikan kami kekuatan, dan teruslah Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita harus kuat. Amin. Haleluya.